Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang identitas Bezold dan algoritma Euclid. Jadi kalau berdasarkan dari sumber Wikipedia yang saya dapat, identitas Bezold itu adalah misalkan kita punya A dan B, di mana A dan B-nya adalah bilangan bulat dengan FVB dari A dan B adalah D, maka akan selalu ada bilangan bulat X dan Y. Sedemikian sehingga kita punya AX ditambah BY sama dengan D. Atau dengan kata lain, AX plus BY pasti kelipatan D. Sebagai contoh, jika di sini saya ambil nilai A adalah 6, jika A-nya sama dengan 6, kemudian B-nya sama dengan 10, maka akan ada X dan Y sedemikian sehingga AX plus BY sama dengan D. A adalah 6, jadi kita punya 6X ditambah B-nya 10, jadi kita tambah dengan 10Y sama dengan D. D adalah FVB dari 6 dan 10. FVB dari 6 dan 10 jelas adalah 2. Jadi kita punya nilai D sama dengan 2. Artinya di sini bentuk 6X ditambah 10Y sama dengan 2 itu pasti punya solusi. Ya gampangnya kalau untuk ini kita ambil saja X-nya sama dengan 2, kemudian Y-nya sama dengan negatif 1, maka kita akan punya 6 dikali 2 ditambah 10 dikali negatif 1 sama dengan 2. Nah, jadi pada identitas Bezold ini akan selalu ada X dan Y yang memenuhi. Begitu kira-kira maksud dari identitas Bezold ini. Mungkin yang akan menjadi kendala adalah bagaimana caranya kita menemukan nilai X dan Y yang sesuai. Kalau di sini saya dapat X-nya 2, Y-nya min 1. Bagaimana caranya kita ketemu nilai ini? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah cuman X sama dengan 2 dan Y sama dengan min 1 satu-satunya solusi di sini? Atau jangan-jangan ada solusi lainnya? Nah, kalau solusi lainnya mungkin yang bisa saya tawarkan kalau di sini ya, kita bisa ambil X-nya sama dengan negatif 3, Y sama dengan 2. Kalau X-nya negatif 3, 6 dikali negatif 3 adalah negatif 18, kemudian ditambah 10 dikali 2. 10 kali 2 adalah 20. Negatif 18 ditambah 20 sama dengan 2. Nah, apakah ada bilangan lain lagi selain ini? Nah, untuk itu, kemudian kita punya sebuah teori lain, yaitu algoritma Euclid. Sebenarnya algoritma Euclid ini bisa digunakan untuk mencari nilai dari FVB dari suatu bilangan, antara dua buah bilangan maksud saya. Contoh, kita punya 10 dan 6. Jadi ceritanya kita mau mencari X dan Y sedemikian sehingga 6X ditambah 10Y sama dengan 2. Sekarang kita punya 10 dan 6. Nah, di algoritma Euclid ini usahakan ditulis terlebih dahulu adalah bilangan yang lebih besar nilainya. Jadi di sini 10 akan kita ubah menjadi 6 dikali sesuatu ditambah sesuatu. 10 jelas adalah 6 dikali 1 ditambah 4. Kemudian yang kita ambil adalah dua buah bilangan berikutnya. Dua buah bilangan berikutnya maksud saya adalah yang kita ambil adalah 6 dan 4. Jadi 6 akan kita ubah menjadi 4 kali berapa ditambah berapa. 6 adalah 4 dikali 1 ditambah 2. 6 adalah 4 dikali 1 ditambah 2. Nah, bilangan berikutnya
Kita akan lakukan pengulangan, berarti di sini 4 sama dengan 2 dikali 2 ditambah 0. Nah, di sini perhatikan bahwa sisanya sudah 0. Nah, sisa yang 0 ini tidak kita ambil. Jadi, kalau dari algoritma Euclid, itu yang menjadi FVB-nya adalah sisa terakhir yang bukan 0. Jadi, FVB dari 10 dan 6 adalah sisa terakhir yang bukan 0 adalah 2. Maka, FVB dari 6 dan 10 adalah 2. Contoh lain, misalnya kita mau mencari FVB dari 20 dan 30, atau bilangan lain-lain yang lebih susah. Katakanlah 13 dan 27. Ini kan jelas FVB-nya sama dengan 1, karena 13 adalah bilangan prima. Nah, langkah pertama adalah kita ubah dulu 27. 27 sama dengan 13 dikali sesuatu ditambah sesuatu. Jelas 27 adalah 13 dikali 2 ditambah 1. Kemudian yang kita gunakan adalah 13 dan 1. 13 sama dengan 1 kali 13 tambah 0. Perhatikan sisa terakhir yang bukan 0 adalah positif 1. Maka kita punya FVB dari 13 dan 27 sama dengan 1. Lebih kurang begitu cara mencari FVB dengan algoritma Euclid. Kemudian bagaimana cara memanfaatkan algoritma Euclid ini sehingga kita bisa mencari nilai X dan Y di sini. Di soal kayak ini tadi, 6X ditambah 10Y sama dengan 2. Kita kembali lagi ke 6X ditambah 10Y sama dengan 2. Tadi kita sudah punya ini, sudah kita cari di sini. 10 sudah diubah menjadi 6 dikali 1 tambah 4. 6 adalah 4 dikali 1 tambah 2. Dan 4 sama dengan 2 kali 2 ditambah 0. Kita fokus ke barisan, mulai dari barisan kita ketemu nilai FVB-nya. Di sini kita punya 2 sama dengan 6 dikurang 4 dikali 1. Kita ambil si 2-nya ini, sisanya. 6 sama dengan 4 dikali 1 ditambah 2, maka 2 adalah 6 dikurang 4 kali 1. Kemudian karena ini sudah kita manfaatkan, kita lanjut ke barisan di atasnya, barisan yang ini. 10 sama dengan 6 dikali 1 ditambah 4, maka dari sini kita punya 4 sama dengan 10 dikurang 6 dikali 1. Artinya 4 bisa kita ubah menjadi 10 dikurang 6 dikali 1. Sehingga yang awalnya 2 sama dengan 6 dikurang 4 kali 1 sekarang menjadi 2 sama dengan 6 dikurang, nah 4-nya kita ubah menjadi 10 dikurang 6 dikali 1, kemudian dikalikan dengan 1. 2 sama dengan 6 dikurang 10 dikali 1 ditambah 6 dikali 1. 6 ditambah 6 dikali 1 itu sama dengan 6 dikali 2, kemudian dikurang 10 dikali 1. Sehingga kita punya 2 sama dengan 6 dikali 2 ditambah 10 dikali min 1. Nah, di sini jelas X-nya sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan negatif 1. Sekilas untuk bilangan yang cuma, misalnya soalnya cuma 6X ditambah 10Y sama dengan 2, ini akan terasa lebih gampang kalau kita nebak aja. Kenapa? Karena bilangannya relatif masih lebih kecil. Tetapi seandainya bilangannya agak besar, maka algoritma Euclid ini akan sangat terasa manfaatnya bagi kita. Jadi di sini saya akan berikan satu buah contoh lagi pemanfaatan dari algoritma Euclid. Kita akan coba cari bilangan yang lebih sulit ya. Misalnya begini. Kita akan mencari Jadi di sini kita akan mencari kaitannya dengan ini ya, dengan identitas Bizo tadi. Kita beri contoh sebuah soal, tentukan salah satu solusi
XY yang memenuhi (52X ditambah 124Y sama dengan 12). Nah, kalau dilihat sekilas ini kan bilangannya sangat besar. Baik si A-nya maupun si B-nya itu cukup besar, sehingga ketika kita menebak-nebak nilai X dan Y itu akan menjadi kesulitan tersendiri. Disinilah fungsi dari algoritma Euclid tadi. Jadi dengan menggunakan algoritma Euclid, kita fokus pada 52 dan 124 untuk mencari FEB-nya. 124 itu bisa diubah menjadi 52 dikali 2 ditambah 20. Karena 52 dikali 2 adalah 104 ditambah 20 adalah 124. Sekarang 52 sendiri itu sama dengan 20 dikali 2 ditambah 12. Karena 40 ditambah 12 adalah 52. Dan 20 adalah 12 dikali 1 ditambah 8. Sementara 12 adalah 8 dikali 1 ditambah 4. Dan 8 adalah 4 dikali 2 ditambah 0. Oke. Dari sini jelas ya bahwa FEB dari 52 dan 124 adalah 4. Kita review lagi identitas Bezout tadi. Misalkan A dan B punya FEB D, maka ada X dan Y sedemikian sehingga AX tambah BY sama dengan D. Nah, D-nya adalah, kalau di sini D-nya 4, berarti dari identitas Bezout akan ada X dan Y sedemikian sehingga 52X ditambah 124Y sama dengan 4. Sama dengan 4. Sementara di soal adalah sama dengan 12. Jadi nanti akan kita urus gimana caranya memanipulasi ini sehingga nanti bisa kita peroleh nilai X dan Y yang sesuai. Pertama kita akan urus ini dulu, algoritma Euclid yang sudah kita buat. Oke, dari baris ini kita dapat 4 sama dengan 12 dikurang 8 kali 1. Kemudian barisan berikutnya kita punya 8 sama dengan 20 dikurang 12 dikali 1. Sehingga ini bisa diubah menjadi 4 sama dengan 12 dikurang 20 dikurang 12 dikali 1 dikali 1 sama dengan 12 dikurang 20 dikali 1 ditambah 12 dikali 1. 4 sama dengan 12 dikali 2 dikurang 20 dikali 1. Kita lanjut ke barisan berikutnya. 12 bisa kita ubah menjadi 52 dikurang 20 dikali 2. Berarti 4 sama dengan 12-nya diubah menjadi 52 dikurang 20 dikali 2. Kemudian dikurang 20 kali 1. Oh ya, ini jangan lupa dikali 2 ya. Karena ini 12 dikali 2. Sekarang kita punya 52 dikali 2 dikurang 20 dikali 2 dikali 2 adalah 20 dikali 4. Kemudian dikurang 20 dikali 1. Atau 4 sama dengan 52 dikali 2 dikurang 20 dikali 5. Oke, selanjutnya akan kita manfaatkan baris teratas, yaitu 20 sama dengan 124 dikurang 52 dikali 2. Berarti kita punya 4 sama dengan 52 dikali 2 dikurang 20-nya diubah menjadi 124 dikurang 52 dikali 2. Kemudian dikalikan dengan 5. Sama dengan 52 dikali 2 dikurang 124 dikali 5 ditambah 52 dikali 10. Atau kita punya di sini hasil akhirnya 4 sama dengan 52 dikali 12 ditambah 124 dikali negatif 5. Nah, jadi dari identitas Bezout kita punya 52 dikali 2 52 dikali 12
ditambah 124 dikali min 5 itu sama dengan 4. Nanti bisa dicek ya, 52 dikali 12 adalah 520 ditambah 104 itu 624. 124 dikali 5 adalah 620. Kalau kita dikurangi hasilnya 4. Oke, benar. Nah, sementara yang ditanya oleh soal ini adalah berapa X dan Y, sehingga 52 dikali X ditambah 124 dikali Y sama dengan 12. Sementara ini kita udah punya 52 dikali 12 ditambah 124 dikali min 5 sama dengan 4. 4 untuk menjadi 12 cukup kita kalikan dengan 3. Artinya untuk menemukan solusi soal, kita tinggal kalikan dengan 3 semua ruasnya. Sehingga kita punya yang awalnya 52 dikali 12 sekarang menjadi 52 dikali 12 kali 3. Yaitu 52 kali 3, 6. Ditambah 124 dikali min 5 kali 3 adalah min 15 sama dengan 12. Oke, jadi kita punya solusi X sama dengan 36, lalu punya solusi Y sama dengan negatif 15. Nanti tinggal diuji 52 dikali 36 ditambah 124 dikali min 15. Itu hasilnya pasti 12. Karena ini kan tinggal dikalikan 3 aja. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah ini benar satu-satunya solusi? Apakah ini cuma satu-satunya solusi di mana X-nya sama dengan 36 dan Y-nya sama dengan min 15? Nah, jadi ada lanjutan dari identitas Bezout ini, yang mana jika A dan B adalah bilangan bulat yang punya FVB sama dengan D, dan X0, Y0 adalah solusi dari AX tambah BY sama dengan D, maka solusi lainnya itu dapat dicari dengan rumus seperti ini. Untuk X itu bisa kita pakai X sama dengan X0 dikurang K dikali B per D. Jadi D ini adalah FVB dari AB ya. Atau biar lebih gampang mengingatnya, saya bikin di sini FVB dari A dan B. Itu untuk X0, untuk X-nya. Sementara untuk Y sama dengan Y0 ditambah K dikali A per FVB A dan B. Jadi ini lebih kurang rumusnya. Kalau kita implementasikan ke soal yang tadi, ke soal 52X ditambah 124Y sama dengan 12, kita kan dapat salah satu solusinya adalah kita sebut X0 nya adalah 36 dan Y0 nya sama dengan min 15. Oh ya, mungkin di sini ada pertanyaan ya, K itu apa? Jadi K itu adalah bilangan bulat. Jadi kita bisa masukkan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Nah, sekarang kita udah punya X0 nya nih. Dan kita udah tahu juga kalau FVB dari 52 dan 124 itu sama dengan 4. Maka kalau kita mau mencari nilai X yang lain, kita bisa pakai rumus yang ini tadi. Berarti salah satu solusi lainnya yang bisa ditawarkan misalnya jika K-nya sama dengan 1. Jadi K-nya harus sama ya, dipakai ke X dan Y-nya. Karena ini kan berpasangan. Berarti X-nya adalah 36 dikurang 1 dikali nilai B-nya adalah 124 per 4 sama dengan 36 dikurangi berapa ini ya, 31, nanti dapat X sama dengan 5. Sementara untuk nilai Y sama dengan, jadi ini dengan K yang sama, K1, Y0 nya adalah negatif 15, kemudian ditambah 1 dikali nilai A nya adalah 52
per 4. Jadi kita punya Y sama dengan negatif 15 ditambah 13 atau Y sama dengan negatif 2. Ya tinggal kita uji ya. Tinggal kita uji 52 dikali 5 ditambah 124 dikali min 2. 52 dikali 5 adalah 260 dikurang 248. Hasilnya jelas sama dengan 12. Nah, jadi ini bisa mencari X yang lainnya. Atau kalau misalnya kita ambil K-nya sama dengan min 1 tadi nih. Kalau kita ambil K sama dengan negatif 1, berarti kita akan punya nilai X sama dengan 36 dikurang min 1 dikali 124 per 4. Berarti X sama dengan 36 ditambah 31. X sama dengan 67. Sementara untuk K sama dengan min 1, solusi Y-nya adalah min 15 ditambah min 1 dikali 52 per 4. Sama dengan min 15 dikurang 13 sama dengan negatif 28. Tinggal diuji. 52 dikali 67 ditambah 124 dikali negatif 28. Setelah dicari nanti dapat hasilnya 52 dikali 67 adalah 3484, sementara 124 dikali 28 adalah 3472. Kalau kita kurangi jelas hasilnya sama dengan 12. Nah, jadi itu tadi pemanfaatan algoritma Euclid berdasarkan identitas Bezout. Jadi algoritma Euclid ini bisa kita cari untuk cari FEB. Dari sini bisa diaplikasikan ke soal dan bisa dikembangkan untuk mencari solusi-solusi lain dari soal tersebut. Oke, sekian dulu untuk materi kali ini. Barangkali ada salah, ada masukan, ada komentar, silakan diskusi di kolom komentar.